Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Agung Baskara, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 54, Kelompok 4, dari BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan. Pada podcast saya kali ini, saya akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan kaitannya dengan tupoksi saya sebagai dokter umum. Sebelum itu, kita akan sedikit membahas apa sih arti dari wawasan kebangsaan. Oke, jadi wawasan kebangsaan itu terdiri dari dua kata, yaitu wawasan yang berarti cara pandang seseorang atau pandangan seseorang. Kemudian ada kata kebangsaan yang berarti bangsa atau negara itu sendiri. Jadi, wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang seseorang sebagai warga negara terhadap bangsa atau negara itu sendiri. Lalu, apa kaitannya wawasan kebangsaan dengan profesi saya sebagai dokter? Sebagai seorang dokter yang berkewarganegaraan Indonesia, seorang dokter tetap tidak boleh melupakan pandangan hidup yang berwawasan kebangsaan dan tetap menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang sangat ditekankan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang sangat menjunjung kesetaraan suku, agama, dan ras. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan kebangsaan tadi tertuang di dalam Pancasila baik dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana tiap orang itu diwajibkan untuk memeluk suatu agama yang telah diakui oleh pemerintah tidak terkecuali bagi dokter. Jadi, seorang dokter yang memeluk suatu agama, pasti dia akan memberikan sebuah kedamaian kepada lingkungan sekitarnya, baik pasien, teman, maupun keluarga. Karena tidak akan ada sebuah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan suatu kerusakan atau keburukan kepada orang lain. Diharapkan, seorang dokter dapat menciptakan sebuah kedamaian antar sesama yang akan menimbulkan semakin eratnya rasa persatuan dan kesatuan di Indonesia. Oke, itu untuk sila yang pertama. Kemudian pada sila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Seorang dokter itu diharapkan tetap berlaku adil, berlaku seadil mungkin kepada pasien dan teman sejawatnya. Bagaimana bentuknya? Yaitu tidak boleh membeda-bedakan misalnya dari suku tertentu, dari warna kulit tertentu, dari ras tertentu gitu ya. Jadi seorang dokter tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pasien dan tetap harus memberikan pelayanan terbaik bagi pasien tersebut. Kita juga harus menjalin hubungan baik antara dokter dan pasien, dokter dengan sesama sejawat. Itu adalah salah satu bentuk penerapan dari wawasan kebangsaan, terutama pada sila kedua gitu ya. Kemudian seorang dokter juga diharapkan itu untuk memberikan informasi atau memberitahu ya hak pasien itu tentang penyakit yang sedang diderita oleh pasien. Kemudian memberitahukan obat apa yang diberikan, kita jelaskan juga apa-apa saja yang tindakan yang akan dilakukan tanpa memandang pasien tersebut berasal dari golongan mampu atau golongan yang tidak mampu. Tidak boleh ada perbedaan. Juga tidak boleh memandang dia berasal dari wilayah mana, berasal dari wilayah jauh atau yang dekat atau yang satu daerah itu atau suatu suku gitu ya. Itu tidak boleh seperti itu. Kemudian pada sila berikutnya itu ada sila ketiga, itu adalah persatuan Indonesia. Nah, di sini seorang dokter itu tidak boleh membeda-bedakan ya. Oh, kamu misalnya dari daerah Jawa nih, kamu dari Sumatera, kamu dari Papua, kamu dari orang timur, kamu dari orang jauh Sulawesi gitu. Justru kita diharapkan mampu bekerja sama dengan dokter-dokter yang berasal dari daerah lain gitu ya.
Dengan semakin kita menjalin hubungan baik antar sesama dokter di seluruh Indonesia, maka rasa persatuan dan kesatuan kita itu akan terjalin sangat erat. Bukan malah kita membeda-bedakan gitu ya. Kemudian ini juga sudah diterapkan sebenarnya oleh suatu organisasi kedokteran yang disebut dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Jadi IDI ini adalah suatu wadah atau penampung bagi semua dokter-dokter yang ada di Indonesia ya. Oke, kemudian pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini seorang dokter diharapkan dapat memberikan hak-hak pasien dan melakukan musyawarah dengan pasien, baik dalam pelayanan kesehatan, dalam diskusi, dalam memutuskan pemberian obat gitu, dalam melakukan tindakan kedokteran gitu. Tetap kita harus melakukan musyawarah terhadap pasien. Jadi tidak boleh kita memaksakan kepada pasien itu tanpa persetujuan dari pasien. Kemudian selanjutnya pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini penerapannya adalah kita tetap menjalin hubungan baik antara dokter dengan pasien maupun dengan teman sejawat. Kembali lagi, kita tetap tidak membeda-bedakan pasien, memperlakukan pasien dengan sebaik-baiknya dalam pelayanan kesehatan, memberikan hak-hak pasien. Dan sebagai seorang dokter, kita harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan standar operasional kita atau SOP, dengan kemampuan kita, dengan perilaku kita, dengan pengalaman sebagai seorang dokter. Diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada pasien itu secara merata, sesuai dengan standar pelayanan medis oleh Ikatan Dokter Indonesia. Oke, sekian pembahasan kita dari podcast kali ini mengenai wawasan kebangsaan dan tugas pokok dan fungsi sebagai dokter umum. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.